punya masa depan yang cerah dan gilang gemilang, takut Tuhan dan harus rajin. Amin. Alkitab berkata, apapun yang disuruhkan, dipercayakan oleh Potifar, Yusuf selalu kasih lebih. Yusuf selalu mengerjakan dengan lebih. Dia memiliki spirit of excellence, roh yang maksimal. Dia memiliki roh yang tangguh. Ini paling jarang di zaman ini, saudara. Agar orang kalau kerja, sudah kerja udah. Asal yang penting dilihat bos. Asal bos senang, asal bapak senang. Saya bilang buat seorang jemaat kami, dia adalah seorang penyapu jalan, Bapak Ibu. Seorang ibu janda. Saya panggil dia, Ibu. Saya pernah baca satu pernyataan dari seorang bernama Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. itu di Amerika. Dia pernah berkata begini, kalau engkau seorang penyapu jalan, sapulah jalan sedemikian rupa sampai orang-orang sekeliling yang kenal engkau akan berkata, di bawah kolong langit ini tidak kudapati seorang penyapu jalan seperti orang ini. Ibu sapu jalan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah mimbarmu, ladangmu, tempat di mana engkau berkhotbah bagi dunia ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin orang tidak pandang, orang cuma penyapu jalan, pasukan kuning, tapi di mata Tuhan itu berharga. Lakukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena dilihat oleh instruktur, dilihat oleh pengawas. Sapu jalan dengan sungguh-sungguh. Habis sapu jalan tiba-tiba angin tiup, lalu kemudian ada daun yang berguguran lagi. Kembali sapu. 10 kali angin bertiup, sapu kembali. Lakukan karena mengasihi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Berturut-turut Ambon dapat piala adipura, Bapak Ibu. Dan jemaat kami yang seorang ibu janda sederhana penyapu jalan ini, berturut-turut pula dialah yang dipercayakan untuk pegang piala. Di sampingnya ada wali kota, di sampingnya ada wakil wali kota, di sampingnya ada sekretaris kota, ada SKPD, bahkan anggota DPR. Dia di depan, Bapak Ibu, karena dia hidupi ini, Bapak Ibu. Yusuf seorang yang demikian. Tapi lihat, walaupun dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya, dia sangat taat kepada pemimpinnya. Tetapi kemudian Tante Poti, istri Potifar, Bapak Ibu, merayu dia. Tapi kemudian, saudara, apakah dia melakukan apa yang salah? Tidak. Alkitab berkata, dia takut akan Tuhan dan dia sangat menghargai pemimpinnya. Sehingga dia lari, tapi jubahnya ketinggalan. Itu yang dipakai untuk menjerumuskan seorang yang bernama Yusuf ini ke penjara. 2 tahun di penjara, Bapak Ibu. Pada waktu di penjara, ada juru roti dan juru minum raja yang juga masuk penjara. Juru roti dan juru minum ini, mereka menyampaikan apa yang menjadi mimpi mereka kepada Yusuf. Yusuf dikaruniai karunia untuk mengartikan mimpi. Yusuf berkata, juru roti, nanti kau akan digantung dan mati, akan dihukum. Juru minum, kamu akan kembali untuk melayani raja. Dan kalau kamu sudah kembali ke kerajaan, ingatlah akan aku. Apa yang terjadi benar mimpinya, saudara. Juru roti digantung, dihukum mati. Juru minum dikembalikan ke kerajaan. Tapi apakah dia ingat Yusuf? Tidak. Dia kacang lupa kulit. Yusuf tetap di penjara 2 tahun, seorang narapidana. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, dari titik terendah hidupnya sebagai seorang narapidana, Tuhan angkat Yusuf langsung. Apa? Bilang sama-sama yuk, 2, 3. Langsung jadi mangku bumi, Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Lihat bagaimana Yusuf ketika jatuh ke tangan Tuhan, Tuhan ubahkan dan Tuhan bawa dia naik dan bukan turun. Amin, Bapak Ibu. Yang penting apa? Jatuh dalam tangan. Bapak Ibu lihat Hizkia. Alkitab berkata Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan.
Dia melakukan apa yang benar dibandingkan dengan pendahulunya. Tapi satu ketika Allah menyuruh Yesaya untuk datang kepada Hizkia. Lalu Yesaya datang dan menyampaikan surat keputusan. Tuanku Raja Hizkia, aku datang untuk menyampaikan surat keputusan dari kerajaan surga. Izinkan aku untuk menyampaikannya. Surat keputusan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan di kerajaan surga. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, penyakitmu tidak akan sembuh. Yang kedua, engkau akan mati. Ditetapkan di kerajaan surga, Yesus Kristus Raja di atas segala raja, tanda tangan stempel kerajaan surga. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau SK kerajaan surga turun, sama yang bisa rubah? Sama bisa rubah Bapak Ibu? Kalau SK sudah turun. Makanya sebelum SK turun bikin baik. Amin. Bilang kiri kanan bikin baik sekali. Bikin baik saja. Coba bilang kiri kanan saudara. Bikin Bikin baik. baik. Sebelum SK turun bikin baik. Terus saudara bilang kiri kanan. Takut pak nanti dimarahin. Amin. Udah bilang buat diri kita sendiri sebelum SK turun. Sebelum SK turun. Bikin baik. Bikin baik. Amin. Saya tidak dengar suara saudara takut kan? Kita takut pasukan takut mati ini saudara. Coba bilang sama-sama 2, 3. Sebelum SK turun. SK turun. Bikin baik. Bikin baik. Saudara, saya tuh mencoba untuk saudara merasakan apa yang dirasakan bukan oleh Hizkia tapi oleh Yesaya. Ini dia datang menyampaikan pesan kepada raja. Raja pada waktu itu dia memiliki hak penuh. Kalau salah dengan hatinya dia bisa bunuh aja. Yesaya datang untuk menyampaikan pesan buat raja, tapi pesan itu saudara, kalau datang nanti rajaku, tuanku, Raja Hizkia, tuanku mendapat pesan dari kerajaan surga, pesannya isinya baik, kerajaanmu akan luar biasa, akan maju, betul ya? Engkau akan punya harta yang lebih banyak. Pasti raja bilang, Yesaya jangan pulang dulu. Pasukan kerajaan tolong layani ini nabi dengan baik. Tapi kau coba saudara, kalau dia sampaikan hal yang buruk, bisa-bisa raja marah Bapak Ibu Saudara, betul ya? Satu kali saya pernah melayani, diminta untuk melayani seorang bapak umurnya 82 tahun. Beliau sakit, lalu dirawat di rumah sakit saudara, rumah sakit umum Ambon. Saya pergi ke sana, lalu kemudian saya menghibur beliau dengan firman Tuhan. Tiba-tiba Roh Tuhan taruh di hati saya, tuntun dia untuk pengakuan dosa dan doa pelepasan semua, karena tidak lama lagi aku akan panggil dia. Dalam hati saya, Tuhan, saya mau bicara bagaimana buat opa ini. Bisa jadi kalau saya sampaikan opa, tidak lama lagi opa akan dipanggil Tuhan. Bisa jadi saudara tuh tidak tunggu waktunya, hari itu juga opa langsung bisa jantungan. Kalau saya datang dan saya bilang, opa, Tuhan Yesus memberkati opa akan sehat, opa punya umur nanti panjang sampai 120 tahun. Opa pasti saudara kalau ambil pensiun lihat saya atau ingat saya pasti dia telepon, Bapak Pendeta mari makan bakso. Tapi kalau yang saya sampaikan adalah berita yang menyesalkan, apalagi tentang kematian yang nanti akan terjadi, bisa jadi hari itu juga opa usir saya. Kan begitu ya? Tapi namanya hamba Tuhan, kita punya caranya untuk menyampaikan. Opa, di dunia ini katong kekal selamanya. Firman Tuhan berkata, opa sudah umur 70 tahun itu berkat. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau lebih lagi bonus, opa sudah 82 tahun, opa sudah bonus 12 tahun. Tapi opa di dunia ini cuma kesengsaraan. Opa berjalan sedikit, lutus komentar. Makan salah sedikit, kolesterol naik, asam urat naik, ada lemak di jantung. Tapi di seberang sana tidak ada lagi sakit penyakit opa. Di sana tidak lagi air mata, di sana cucu-cucu saya bikin pastil. Tidak
tidak bikin pusing. Anak-anak tidak bikin stres. Opa di sana kau berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Opa sudah dapat bonus yang luar biasa. Ada orang yang tidak sampai umur opa. Ada yang duduk langsung mati. Ada yang berjalan mati. Jalan tertabrak mobil mati. Opa hidup sudah sangat lama. Opa sedang rindu Tuhan Yesus. Langsung opa terdiam. Lalu air mata menetes opa bilang gini. Kita siap manakala Tuhan memanggil. Luar biasa saudara. Opa harus siap pemberesan semua. Lalu saya berdoa tuntun beliau selesai semua. Saya bilang Tuhan Yesus, Opa sudah siap. Kapan saja Tuhan Yesus mau datang jemput Opa sudah siap. 2 hari kemudian ketika saya pulang saya dengar kabar Opa sudah dipanggil Tuhan. Ya saudara. Tapi coba Hizkia yang umurnya masih 40-an tahun Bapak Ibu. Bisa jadi dia berontak, tetapi tidak dengan Hizkia. Alkitab berkata ketika dia mendengar surat keputusan tentang kematiannya, dia lihat kepada tembok. Kenapa dia lihat ke dalam tembok? Karena disitulah ada kesimpulan bahwa dia tidak mengandalkan kekuatan para tabibnya yang di kerajaannya, saudara. Dia bisa saja memanggil orang-orang pintar, tabib-tabib yang hebat di kerajaannya, tapi tidak. Karena dia tahu kalau Tuhan sudah ambil keputusan, siapa yang mau rubah? Tidak ada yang bisa rubah. Makanya dia lihat ke tembok dan dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Satu kalimat itu menggetarkan sorga, saudara. Pada waktu Yesaya jalan keluar, firman Tuhan datang kepada Yesaya, kau kembali, sampaikan SK terbaru. Dia kembali dan menyampaikan, Tuanku Raja, beberapa menit yang lalu, kerajaan sorga sudah menertibkan SK baru. Izinkan saya untuk menyampaikannya. Surat keputusan kerajaan sorga menimbang dan setelah memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan, pertama, Tuhan telah mendengar doamu. Kedua, penyakitmu akan sembuh. Yang ketiga, umurmu diperpanjang 15 tahun. Ditetapkan dalam kerajaan sorga. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Stempel kerajaan sorga. Jadi siapa yang bisa rubah nasib Bapak Ibu? Doa. Siapa yang bisa rubah SK? Doa. Amin. Artinya yang penting jatuh ke tangan Tuhan. Saya yang sudah mau mati ini, saudara, jatuh ke tangan Tuhan. Waktu saya berdoa, tarikan nafas detik terakhir. Itu suster dia pasang oksigen, langsung dia pergi cari dokter jaga. Tapi mungkin pasien UGD-nya banyak, jadi dokternya terlambat. Saya sudah mulai tarik nafas waktu saya dengar papa saya terus berdoa. Dan saya tahu hari itu memang saya mati. Saya mulai berkata dalam hati saya, Tuhan Yesus, beta susah sanggup lagi. Beta terlalu menderita. Tuhan Yesus, saya siap. Ambil saya Tuhan. Saya mau pulang. Tapi kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Itu yang membuat saya ada di sini dan melayani Tuhan dan berfirman di hadapan Bapak. Amin Bapak Ibu. Jatuh ke tangan Tuhan. Dia ubahkan kita ke dunia. Yang penting apa? Jatuh ke tangan. Lihat seorang lagi bernama Yabes. Dalam kelahirannya pun orang tuanya, mamanya berkata, aku melahirkan dalam penderitaan. Sehingga Yabes dalam, saudara, arti tentang kehidupannya, saudara, yaitu kesakitan atau penderitaan. Tapi Alkitab berkata Yabes berdoa di hadapan Tuhan. Perluas, berkatilah aku berlimpah-limpah, perluaslah daerahku, dan lindungilah aku daripada malapetaka. Dan Alkitab berkata, Tuhan mendengar doa Yabes dan Tuhan mempermuliakan Yabes di antara kaum-kaum keluarganya. Tuhan sanggup mengubah nasib. Amin. Yang penting jatuh ke tangan Tuhan, sanggup mengubah nasib. Amin. Jangan bilang ada kita punya nasib begini sudah hancur. Tidak. Tuhan sanggup mengubah nasib. Amin.
Yang penting apa saudara? Jatuh ke tangan Tuhan. Jadi hal biasa kalau jatuh ke tangan Tuhan menjadi luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat di sini peranan Maria. Saya kasih poin yang kedua, yaitu hidup harus melayani. Yang pertama, jatuh ke tangan Tuhan, diubahkan yang hancur jadi luar biasa. Yang kedua, hidup harus melayani. Amin. Yang sama-sama saya, hidup harus melayani. Saudara lihat ayat pertama bagian B, dan ibu Yesus ada di situ. Dia ada di situ, ibu Tuhan Yesus, Maria ada di situ. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, bercerita bagaimana Maria pun ikut melayani, dan dia pun ada dalam barisan ibu-ibu dapur. Kesimpulannya, kemungkinan besar Maria diundang bukan sebagai tamu, tapi diundang untuk turut bantu masak di dapur. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Begitu kira-kira. Tapi Bapak Ibu lihat di ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, yang mengetahui kehabisan anggur harusnya adalah pemimpin pesta. Saudara lihat ya. Karena Alkitab berkata di sini ada pemimpin pesta. Ada, atau kalau dalam bahasa sekarang, bahasa kerennya sekarang apa? EO, event organizer, atau WO, wedding organizer. Ada pemimpin pestanya, ada EO-nya, ada WO-nya saudara. Tapi yang tahu kehabisan anggur, kalau saudara lihat, bahkan di ayat 9, pemimpin pesta pun mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu. Ia tidak tahu dari mana asalnya anggur itu. Saudara, kita jangan jadi pemimpin yang tidak mau tahu dengan keadaan. Kita harus care, kita harus peduli, amin. Kita menjadi umat Tuhan yang peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan bangsa kita, peduli dengan kota kita. Karena Alkitab berkata bahwa kesejahteraan tempat di mana kita berada itu kesejahteraan kita. Tempat itu hancur pula lah kita. Kita harus peduli dengan keluarga kita. Saudara, event organizer, pemimpin pesta yang harusnya mengetahui kehabisan anggur, harusnya mengetahui masalah ini, dia tidak tahu. Tapi yang mengetahuinya adalah seorang pelayan biasa yang bernama Maria. Ketika mereka kekurangan anggur, ayat 3, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bukan saja dia tahu. Kadang-kala kita tahu untuk kita cerita, untuk kita gosip, saudara. Kita lihat tetangga kita dulu, kamu tahu berita terbaru hari ini? Gosip terbaru. Karena gosip itu semakin digosok semakin sip. Itu tetangga kita sebelah. Tuh lihat. Begitu saudara. Maria tahu bukan untuk menghina, Maria tahu bukan untuk menjelekan, tapi Maria tahu untuk mendoakan. Amin. Harusnya kita tahu untuk mendoakan. Kalau kita dengar ada keluarga kita yang sedang masalah, dan kita bilang, rasain lu, terlalu kikir sama gua dan suami gua kan? Rasain lu, jangan saudara. Tapi mari kita doakan kejatuhan orang lain, supaya Tuhan mengangkat dia dan memulihkan dia. Amin saudara. Tetangga kita lagi terpuruk, jangan kita bilang rasain. Jangan Bapak Ibu. Walaupun mungkin dia orangnya agak angkuh sedikit, sombong sedikit, nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Mari kita doakan supaya Tuhan kembali angkat dan pulihkan orang itu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Itu sikap hati sederhana. Kenapa Maria bisa berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur? Padahal di ayat 11 berkata Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mujizat apapun. Tuhan Yesus itu 100% manusia biasa, 100% Allah. Tapi dia dalam 30 tahun usia umur hidupnya, dia tidak pernah melakukan satu mujizat pun. Alkitab menjelaskan dia adalah anak tukang kayu.
anak dari seorang tukang kayu, sama seperti presiden kita, anak tukang kayu. Tapi kemudian dia menjadi tukang kayu. Dalam ayat-ayat lain dikatakan orang mengenal dia sebagai sang tukang kayu. Seperti juga presiden kita, tukang kayu, tapi diangkat. Jadi Tuhan Yesus anak tukang kayu, tapi juga disebut tukang kayu dengan kesimpulan Tuhan Yesus ini dikenal sebagai pertama tadi sang anak, tapi juga pada waktu papanya meninggal, Tuhan Yesus melanjutkan usaha papanya untuk juga membesarkan atau membantu perekonomian keluarga, ibu dan adik-adiknya, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus disebut juga tukang kayu. Dalam membantu papanya, bahkan ketika dia mengambil profesi itu, usaha itu, saudara, Tuhan Yesus tidak pakai telepati lalu paku-paku jalan sendiri, gergaji potong sendiri, kayu-kayu nempel sendiri. Nggak pakai itu, saudara. Dia tetap kerja, saudara. Sebagai tukang kayu, dia kerja selayaknya manusia biasa. Dia tidak pakai kuasa dan kekuatannya, saudara. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus, dia menjalani kehidupan biasanya selama 30 tahun. Kalau kita lihat setelah 2 tahun Tuhan Yesus, setelah 12 tahun Tuhan Yesus tidak lagi tertulis, saudara. Setelah 2 tahun ya, 12 tahun waktu dia bersoal jawab, Tuhan Yesus tidak lagi, kisah Tuhan Yesus tidak lagi tertulis sampai umur 30 tahun. Apa yang dia lakukan selama belasan tahun itu, saudara? Dia sekolah di sinagog. Dia sekolah ya dalam sekolah studi orang Yahudi pada umumnya. Yang tadi dia juga membantu papanya sampai dia mengambil profesi itu dan pekerjaan itu sebagai tukang kayu. Dia tidak melakukan mujizat apapun. Tapi bagaimana mungkin Maria bisa tahu tentang ini? Bagaimana mungkin Maria bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Dan Maria tidak menyampaikan itu kepada pemimpin pesta atau pemilik dari pesta itu, saudara, tapi dia sampaikan kepada Tuhan Yesus yang diundang pada waktu itu, saudara. Kenapa Maria bisa percaya, saudara? Alasannya karena Maria menyimpan janji-janji Tuhan dalam hati. Dia ingat persis waktu dia hamil. Dia ingat persis waktu malaikat datang dan berkata, kamu akan mengandung seorang anak. Anak itu adalah dari Roh Kudus. Nur cahaya Roh Kudus itu turun ke rahimmu. Dan kamu akan mengandung seorang anak. Dan dia akan menjadi penebus dosa-dosa dunia. Alkitab berkata, Maria menyimpan semua di dalam hati. Amin, saudara. Artinya apa? Mari simpan janji Tuhan. Jangan simpan sampah. Bu, Pak, jangan simpan sampah. Amin. Terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu, Bapak Ibu, para wanita ya. Kalau para pria ini cara berpikirnya kayak kotak ini, satu ya satu aja, saudara. Saya pernah dengar satu ketika papa dan mama saya lagi berbincang, lalu mereka agak sedikit bertengkar begitu, Bapak Ibu. Lalu papa saya bilang begini, kalau kamu bahas ini, bahas itu, nanti masalah tidak selesai. Bahas satu pokok saja. Nah, kira-kira begitu. Ya itulah laki-laki, saudara. Satu pokok ya udah satu pokok. Tapi kalau perempuan dia sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Seperti Indomie, saudara-saudara. Kesalahan hari ini dia akan ingat. Tapi papa 5 tahun yang lalu juga begitu kan. 10 tahun yang lalu juga papa bikin begitu. Dia ingat semua, dia sambung menyambungkan semua, Bapak Ibu. Jadi jangan simpan sampah, amin. Amin. Bu, jangan simpan sampah. Amin. Bilang sama-sama, jangan simpan sampah.